adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal integral. Ini merupakan soal kelanjutan dari soal sebelumnya ya. Diketahui persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian lingkaran diputar 360 derajat mengelilingi sumbu x ya. Nah, jadi mengelilingi sumbu x. Kemudian sudut BOC di sini ya, sudut BOC sama dengan sudut AOD sama dengan 2 alfa. Di sini ditanya ya, V2 merupakan volume bangun ruang dari hasil putaran daerah yang dibatasi oleh lingkaran, kemudian garis AB dan juga sumbu X ya. Nah, kita diminta untuk membuktikan bahwa V2 sama dengan 4/3 kali R pangkat 3 dikali V dikali 1 dikurangi cos pangkat 3 alfa. Mari kita jawab. Kita mulai dari langkah 1. Karena V2 salah satunya dibatasi oleh garis AB, maka di langkah 1 kita akan mencari persamaan garis AB. Ya, beserta batasannya ya. Perhatikan pada gambar ini ya. Ini merupakan sumbu Y dan ini merupakan sumbu X. Begitu juga di kuadran 2 ya. Ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. Sehingga untuk koordinat A ya, ini titiknya adalah X1, Y1 ya. Sementara itu untuk koordinat B, ini X2 dan Y2 ya. Nah, kita perhatikan di sini ya menggunakan fungsi trigonometri. Nah, sin alfa ini sama dengan Y per R ya. Sedangkan cos alfa ini sama dengan X per R ya. Sehingga Y sama dengan R dikali sin alfa dan X sama dengan R dikali cos alfa ya. Nah, sehingga koordinat A dapat kita tulis sebagai R kali cos alfa, R kali sin alfa ya. Nah, untuk koordinat B karena dia ada di kuadran 2, nah ingat bahwa di kuadran 2 hanya sin yang positif, maka X-nya menjadi negatif R kali cos alfa, R kali sin alfa. Kemudian gimana untuk mencari persamaan garis AB-nya ya? Nah, jadi ini rumusnya ya. Rumus persamaan garis AB. Kita substitusikan nilai-nilainya. Jadi Y dikurangi R kali sin alfa per Y2 dikurangi Y1 ya. Jadi R kali sin alfa dikurangi R kali sin alfa sama dengan X dikurangi X1 yaitu R kali cos alfa per X2 kurangi X1. Jadi negatif R kali cos alfa dikurangi R kali cos alfa ya. Nah, kemudian kita kali silangkan ya. Nah, ini yang ini hasilnya 0 ya. Jadi 0 dikali X dikurangi R cos alfa sama dengan 0. Jadi kita kalikan Y dikurangi R kali sin alfa dikali negatif 2R kali cos alfa ya. Nah, jadi sisanya adalah Y dikurangi R dikali sin alfa dikali negatif R cos alfa dikurangi R cos alfa. Jadi negatif 2R kali cos alfa sama dengan 0 ya. Atau
Y dikurangi R kali sin alfa sama dengan 0 per negatif 2R kali cos alfa sama dengan 0 ya. Sehingga Y sama dengan R kali sin alfa. Sedangkan batas atasnya atau B ya, coba kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi batas atasnya itu yang X1 ya, yang nilainya positif, kemudian batas bawahnya adalah yang X2 yang nilainya negatif. Nah, jadi kita tulis di sini batas atas atau B-nya ini sama dengan R dikali cos alfa ya, sedangkan batas bawah atau notasinya A ini sama dengan negatif R kali cos alfa. Sehingga persamaan volumenya menjadi V sama dengan V dikali integral dari Y kuadrat dx ya. Nah, kemudian V batasan bawahnya adalah negatif R kali cos alfa, batas atasnya adalah R kali cos alfa, dan Y-nya adalah R kali sin alfa kuadrat dx ya. Atau ini dapat kita tulis seperti ini ya. R kuadrat kali sin kuadrat alfa dx. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah 2 ya. Nah, di langkah ini kita akan menentukan persamaan sisi lengkung dan juga batasannya ya. Dan batasannya. Nah, jadi persamaan sisi lengkung ini persamaan lingkaran ya. Nah, persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, karena ini diputar terhadap sumbu X, maka kita harus memiliki rumus dengan variabel X. Jadi, Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi X kuadrat, atau Y sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi X kuadrat ya. Nah, untuk batas atasnya, batas atas persamaan sisi lengkung adalah jari-jari ya, jadi R ya. Nah, untuk batas bawahnya yaitu titik X pada koordinat A, yaitu R dikali cos alfa. Kemudian perhatikan ya bahwa sisi lengkung ini berada di dua kuadran ya, jadi ada di kuadran 1 dan kuadran 2, sehingga volumenya kita kali 2. Di sini kita tulis volume sisi lengkung sama dengan 2V kali integral, batas bawahnya adalah R cos alfa, batas atasnya R ya, dari Y kuadrat. Y kuadrat adalah R kuadrat dikurangi X kuadrat dx ya. Nah, kemudian volume totalnya atau V2-nya adalah V yang kita dapat di langkah 1 ya, yaitu yang ini ya, ditambah dengan V yang kita dapat di langkah 2 yang ini ya. Nah, jadi V2-nya sama dengan V integral dari R kuadrat kali sin kuadrat alfa dx ya, ditambah 2
V integral dari R kuadrat dikurangi X kuadrat dx ya. Untuk batasannya, volume yang pertama adalah negatif R kali cos alfa dan R kali cos alfa. Untuk yang kedua, ini R cos alfa sampai R ya. Nah, kemudian kita akan cari nilainya di langkah 3 ya. Jadi di langkah 3 ini kita akan menghitung volume benda putar V2 ya. Kita selesaikan terlebih dahulu. V integral V kali integral R kuadrat kali sin kuadrat alfa dx ya. Nah, kemudian batas bawahnya adalah negatif R cos alfa dan batas atasnya adalah R cos alfa. Nah, integral R kuadrat sin kuadrat alfa dx adalah R kuadrat kali sin kuadrat alfa dikalikan X ya. Nah, kemudian ini jangan lupa dikali V. Nah, kita tuliskan batasannya yaitu negatif R cos alfa dan R cos alfa sampai R cos alfa ya. Nah, jadi hasilnya adalah R kuadrat dikali sin kuadrat alfa dikali R kali cos alfa dikurangi R kuadrat dikali sin kuadrat alfa dikali negatif R kali cos alfa. Nah, kemudian ini dapat kita selesaikan. V ya dikali R kuadrat dikali R pangkat 3 dikali sin kuadrat alfa dikali cos alfa dikurangi ini R kuadrat dikali negatif R. Jadi negatif R pangkat 3 kali sin kuadrat alfa dikali cos alfa ya. Nah, kemudian ini sama dengan V dikali R pangkat 3 dikali sin kuadrat alfa kali cos alfa ditambah R pangkat 3 kali sin kuadrat alfa kali cos alfa. Atau V sama dengan 2R pangkat 3 kali sin kuadrat alfa kali cos alfa. Kemudian kita akan menghitung integral untuk sisi lengkung ya. Jadi 2V integral dari R kuadrat dikurangi X kuadrat dx. Batas bawahnya R cos alfa, batas atasnya R. 2V dikali R kuadrat X ya dikurangi 1/3 X pangkat 3 ya dengan batas bawah R cos alfa dan batas atasnya R. Nah, kemudian kita substitusikan batasan-batasannya ya. Nah, ini jadi 2V dikali R kuadrat kali R dikurangi 1/3 dikali R pangkat 3 dikurangi R pangkat 2 dikali R cos alfa dikurangi 1/3 kali R cos alfa pangkat 3 ya. Nah, kemudian ini 2V dikali R pangkat 3 dikurangi 1/3 R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3 kali cos alfa dikurangi 1/3 kali R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa ya. Atau 2V
R pangkat 3 dikurangi 1/3. R pangkat 3 adalah 2/3. R pangkat 3 dikurangi R pangkat 3 kali cos alfa dikurangi 1/3 kali R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa ya. Atau V dikali 4/3 R pangkat 3 ya, dikurangi 2R pangkat 3 kali cos alfa ditambah ya 2/3 kali R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa ya. Kemudian V2-nya adalah ini ditambah ini ya. V dikali 2R pangkat 3 kali sin kuadrat alfa dikali cos alfa ditambah, nah ini V juga ya, jadi bisa kita masukkan 4/3 R pangkat 3 dikurangi 2R pangkat 3 kali cos alfa, kemudian ditambah 2/3 R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa ya. Kemudian kita akan substitusikan, ingat ya, sin kuadrat alfa ini sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Jadi V2 sama dengan V dikali 2R pangkat 3 dikali 1 dikurangi cos kuadrat alfa dikali cos alfa ditambah 4/3 R pangkat 3 kemudian dikurangi 2R pangkat 3 kali cos alfa ditambah 2/3 R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa ya. Ini sama dengan V dikali 2R pangkat 3 kali cos alfa dikurangi 2R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa ya, ditambah 4/3 R pangkat 3 dikurangi 2R pangkat 3 cos alfa ditambah 2/3 R pangkat 3 kali cos pangkat 3 alfa. Ini dapat kita selesaikan sama dengan V. Nah, 2R pangkat 3 kali cos alfa dikurangi 2R pangkat 3 cos alfa habis ya. Kemudian negatif 2R pangkat 3 cos pangkat 3 alfa ditambah 2/3 R pangkat 3 dikali cos alfa. Nah, jadi ini negatif 2 itu negatif 6/3 ya. Jadi negatif 6 ditambah 2 negatif 4 ya. Jadi negatif 4/3. Sisanya adalah 4/3 R pangkat 3 dikurangi 4/3 R pangkat 3 dikali cos pangkat 3 alfa ya. Atau 4/3-nya dapat kita keluarkan dengan R pangkat 3. Jadi 4/3 R pangkat 3 dikali V ya. 1 dikurangi cos pangkat 3 alfa. Nah, sehingga terbukti bahwa V2 sama dengan 4/3 kali R pangkat 3V dikali 1 dikurangi cos pangkat 3 alfa.